Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kepada Bapak Haji Haris Mardianto SHMH dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati rekan-rekan hakim tinggi dan hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati Bapak Panitera, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang, seluruh pejabat struktural fungsional Pengadilan Tinggi Semarang, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Yudi Karuni Daerah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, beserta dengan seluruh jajarannya, yang saya hormati seluruh karyawan-karyawati baik dari Pengadilan Tinggi maupun dari luar Pengadilan Tinggi, yaitu di saker-saker wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang saya hormati dan saya banggakan. Yang berbahagia Bapak tiga Ketua Pengadilan Negeri yang baru kami sumpah dan lantik, dan kepada ketua yang lama yang tadi tidak saya lantik ya Pak ya, nanti dilantik di tempat yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah sudah beberapa kali ini dalam minggu ini kami banyak menyumpahi ketua-ketua pengadilan negeri yang baru. Syukur alhamdulillah semua dalam keadaan lancar, semua dalam keadaan yang baik, sehingga kami harapkan nantinya karena penyumpahan berjalan lancar dan baik, tentu nanti dalam perjalanan selanjutnya saudara mengabdi di ketiga pengadilan negeri tersebut akan berjalan baik dan akan lebih sukses daripada yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berpesan kepada pejabat yang lama, baik Pak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali maupun Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. Terima kasih atas segala pengabdian saudara selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di dua tempat tersebut, yang semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan normal, tidak ada masalah yang usia yang selama Bapak menjabat di sana. Untuk itu saya mengharapkan dan bermohon, mendoakan supaya Bapak nanti di tempat yang baru akan jauh lebih sukses. Ini saya terima kasih atas nama ketua maupun seluruh karyawan-karyawati seluruh hakim ini. Selamat untuk Bapak. Kemudian saya berpesan kepada tiga orang pejabat yang baru. Tolong Pak, selama ini Bapak menjabat sebagai wakil ketua di tempat yang lama. Kami ingatkan Pak, untuk nanti menjadi ketua pengadilan negeri yang baru, selama Bapak menjabat, tentu Bapak akan lebih mumpuni, tentu akan Bapak lebih kompeten dalam hal satu, masalah teknis judisial. Bapak akan lebih mampu dibanding dengan teman-teman Bapak, rekan-rekan hakim Bapak yang Bapak pimpin. Tentu nanti Bapak tempat bertanya apabila dalam pelaksanaan tugas teman-teman hakim ada kendala. Untuk bisa menjawab, tentu Bapak harus lebih mampu dari orang yang bertanya. Ini Pak, karena masih banyak ada hakim juga yang langsung ke ketua pengadilan negeri. Ini kurang tepat Pak. Kalau ada masalah, tanya terlebih dulu pada pimpinannya. Kalau Pak Wakil berhalangan, tanya kepada ketua pengadilan. Banyak masalah Pak di PMDN ini. Masih ada juga saya temukan, tapi tidak di tempat ini, ada di tempat lain yang ketika itu saya memimpin, ada hakim
yang suaminya jadi PP-nya mengadili. Ini kan ada perbenturan kepentingan. Dan itu pun masih terjadi. Masih ada. Panitera menunjuk PP yang ada hubungan keluarga, hubungan suami istri dengan hakim yang mengadili. Tolong hal-hal yang semacam itu dikoreksi. Karena di tingkat atas pun masih ada yang begitu. Ada perbenturan kepentingan tapi dianggap tidak ada masalah. Ini teknis judisial. Banyak juga teman-teman hakim dalam memutus amar putusannya amburadul. Dalam perdata juga nggak tahu. Banyak masih teman-teman hakim yang memutus karena sakit ribetnya cari gampangnya di MO. Tidak dapat diterima. Ini juga masih banyak. Tolong Pak, ini pencari keadilan, datang ke pengadilan itu mencari keadilan. Lalu secara teknis yang mengadili tidak mampu, tidak mumpuni dalam hukum acara, sudah amburadul. Banyak Pak, saya contoh-contohkan. Ada putusan yang mengabulkan info format sekaligus mengabulkan dua resor. Masih ada. Tidak berpikir Pak. Bahkan di hakim di tingkat kelas 1 khusus masih ada mengabulkan penggabungan perdata dengan pidana. Padahal perkara itu sangat pelik, sangat susah. Bukan perkara yang sederhana dalam perdata. Dikabulkan ganti ruginya. Akhirnya susah dalam eksekusi. Masih banyak, masih banyak. Tolong hal-hal yang semacam ini, hal-hal yang sangat mendasar jangan sampai Pak. Ini dikurangi. Masih ada di sini juga perkara yang seharusnya diputus secara sederhana Pak, dengan kasus perdata sederhana, tapi diputus secara biasa, banding ke sini. Ini yang nggak benar Pak. Sengketanya di bawah 500 juta jadi perkara biasa. Masih ada Pak. Tolong dikoreksi, tolong ditegur, tolong dibina teman-teman kita Pak Hakim. Mungkin baru hakim pertama kali atau kedua kali. Indah. Ini tolong Pak dibina supaya nanti Pak ngadili juga akan memberi kepercayaan yang baik terhadap lembaga kita, terutama terhadap pencari-pencari keadilan. Kemudian Bapak sebagai ketua, saya yakin Bapak mempunyai kemampuan untuk manajerial Bapak di bidang kesekretariatan, meskipun ada sekretarisnya Pak. Bapak tetap harus bisa merangkul teman-teman yang ada di bawah Bapak. Secara persuasif Bapak harus bisa mengarahkan supaya apa yang menjadi tujuan organisasi ini bisa tercapai. Kalau di BN Boyolali bisa menjadi BN Boyolali yang agung. Demikian pula di Wonogiri maupun di Purbalingga. Ini tolong Pak, tolong. Kemudian dibilang di bidang keuangan juga jangan asal tekan-tekan Pak. Koreksi Pak. Koreksi apa yang dari kesekretariatan Pak. Semua orang Pak mesti ada tradernya. Semua orang tidak ada yang sempurna. Untuk itu perlu Pak dikoreksi. Perlu dikoreksi supaya jelas Pak. Penyerapan anggaran di DIPA bagaimana? Tolong dikoreksi. Kemudian di bidang material Pak, di bidang misalnya Pak, bagaimana rumah dinas, bagaimana kantor ini, apakah dalam keadaan baik atau tidak, banyak kekurangan-kekurangan, apa yang perlu direnovasi, direhab, perlu Bapak koreksi, meskipun Bapak hanya sebagai pengawas di sana. Kemudian yang terpenting Pak, Bapak harus lebih tinggi
masalah integritasnya. Bapak di sana sebagai role model di PN masing-masing. Apa yang Bapak lakukan akan ditiru oleh bawahan Bapak. Karena Bapak adalah sebagai panutan, Bapak sebagai contoh harus memberikan teladan yang baik terhadap bawahan Bapak. Saya punya pengalaman Pak. Saya pernah punya ketua pengadilan negeri yang tidak pernah pakai seragam kantor. Ke kantor pakai kaos. Dan itu saya pernah tegur. Bukan tegur, ingatkan Pak. Nanti dicontoh oleh yang bawah Pak. Kalau Bapak pakai kaos, pakai jeans. Ini bukan hari Jumat, hari-hari kerja. Alasannya saya sebagai hakim tidak berhak untuk mengingatkan. Yang berwenang mengingatkan saya adalah KPT. Dan itu berlangsung lama. Alasannya lagi bahwa dia nanti dalam sidang juga pakai toga tertutup. Ini Pak yang salah berpikir, mindsetnya sudah salah, dari awal sudah salah. Kalau sudah begitu, bagaimana membentuk budaya kerja yang ada di kantor yang dia pimpin? Ini tolong saya ingatkan Pak. Jangan seperti zaman jahiliyah lagi. Kita sudah semuanya baik. Sekarang semua pengadilan sudah baik semua. Tapi alangkah baiknya apabila pencari keadilan Bapak beri kepastian hukum, Bapak beri keadilan. Ini yang paling penting. Kemudian saya hanya ingin berpesan juga mengenai eksekusi Bapak. Banyak kita masih punya tanggungan tunggakan eksekusi. Banyak masalah-masalah ketua-ketua pengadilan masih sering untuk berkonsultasi ke saya Pak mengenai eksekusi. Ingat Pak, masih ada salah satu PN yang pernah ditegur oleh Ombudsman. Ombudsman datang ke tempat kami Pak. Karena sebetulnya ini ada hutang piutang yang dasarnya adalah syariah, hutang di bank syariah. Kemudian dibebani dengan hak tanggungan, tapi dilaksanakan di PN. Ini kita tidak pernah Pak. Hak tanggungan itu asesor daripada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya syariah. Ya seharusnya ke pengadilan agama. Sampai Ombudsman datang kemari Pak. Mungkin masih ada surat edaran kami Pak, surat edaran KPT Semarang, bahwa itu menjadi kewenangan apabila ada seperti itu menjadi kewenangan dari PA. Jangan asal hak tanggungan langsung ditangani oleh PN. PA pun bisa eksekusi. Ini saya ingatkan, banyak Pak, banyak hal-hal yang memang secara integritasnya kadang-kadang ya ilmu ngawurnya Pak, karena ketidaktahuannya akhirnya masyarakat berpandangan bahwa integritasnya rendah. Ini jangan sampai Pak. Kemudian bapak-bapak 3 orang ini nanti tentu sebagai pelindung DJK dan Manutika ini di daerah. Tolong Pak, ibu-ibunya supaya aktif Pak. Kebetulan di Jawa Tengah sekarang ini semua Manutika ininya aktif. Dan saya terima kasih kepada Ibu berdua, Bu Rais maupun Bu. Nah ini sudah lama ketemu, saya lupa Pak, sudah tua. Bu Rais maupun Bu Baskoro. Terima kasih atas kontribusinya dalam di Dharmayutika ini, atas keaktifannya di Dharmayutika ini. Semoga di sana nanti kalau tidak ketua jangan aktif lagi ya Pak ya. Aktiflah Pak ya. Kalau ketua di Sumber, nanti Bapak Pak Baskoro di mana? Oh, jadi agen di selatan, tolong ya aktif Pak di sana juga. Dan nanti tolong Pak, karena Bapak sebagai pelindung Dharmayutika ini hitam hijaunya Pak, karena terus terang Dharmayutika ini kesulitannya satu Pak. Ya, nah
kita nggak akan mampu Pak melakukan kegiatan kedamaian di Karunia. Betul Pak. Kalau kita lihat di lingkungan sebelah Pak, kan mesti gandol kita Pak. Gandol kita, ya wajar saja lah. Berarti kita dianggap lebih mampu dari mereka. Untuk itu tolong ya Pak ya diaktifkan ya supaya karena Bapak ini sampai bisa jadi ketua, saya yakin Pak doanya istri luar biasa. Doanya istri Bapak bisa begini karena istri Pak. Cukup istri satu saja Pak, doanya sudah makbul. Sudah makbul Pak. Jangan yang banyak-banyak Pak, belum tentu makbul. Karena nanti jadinya itu hanya bertengkar saja. Doanya nggak akan diterima Pak kalau banyak-banyak Pak. Karena isinya asal antara istri dengan istri bertengkar, doanya nggak makbul. Itu tolong ya Pak ya, meskipun bercanda ini serius Pak. Serius. Saya ngomong ini Pak, berani ngomong ke Bapak, karena saya nggak berani juga Pak. Ya, saya kira itu ya Pak ya, sebelum bercanda Pak, tapi ada maknanya, ada artinya. Yang penting apa yang nanti menjadi tugas Bapak, tugas pokok Bapak akan terlaksana dengan baik Pak ya. Dan juga saya pesan Pak, dalam pembangunan JTI nanti dalam akreditasi itu apa Pak? Sekarang istilahnya itu nanti Bapak lakukan dengan baik. Karena setelah ada akreditasi, seluruh pengadilan di wilayah Indonesia ini semuanya baik. Lebih-lebih kalau melihat di Purbalingga Pak, luar biasa Pak Purbalingga Pak, itu jadi cagar budaya juga kantornya. Saya kira itu perlu dilestarikan ya Pak ya. Nanti mungkin bantuan dari Pemda Pak untuk menjaga, merawat cagar budaya ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Semarang dengan acara pengambilan sumpah dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga menyatakan